Halo, selamat pagi anak-anak Mistina semuanya. Apa kabar kamu nak? Miss harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, masih tentang wawancara. Berikut video pembelajarannya ya nak. Menyusun daftar pertanyaan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan satu atau lebih narasumber. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya siapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin diajukan. Daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Gunakan juga kata tanya yang tepat. Berikut contoh kata tanya dan fungsinya. Apa untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa? Siapa untuk menanyakan seseorang? Kapan untuk menanyakan waktu? Di mana untuk menanyakan tempat? Mengapa untuk menanyakan sebab? Bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan? Selanjutnya, menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut contoh bentuk peta pikiran dari hasil wawancara. Selanjutnya, menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Hasil wawancara juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. Gunakan kata baku dan kalimat efektif saat menuliskan hasil wawancara. Berikut contoh tabel yang dapat disajikan dari hasil wawancara. Selanjutnya, menulis cerita sesuai gambar. Kita dapat membuat cerita sesuai gambar. Cerita ditulis menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Langkah-langkah membuat cerita sesuai gambar. Pertama, perhatikan urutan dari cerita bergambar. Kedua, catatlah informasi, situasi, serta kejadian yang terlihat dari gambar. Ketiga, buatlah kalimat-kalimat efektif berdasarkan informasi tersebut. Yang keempat, selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Selanjutnya, menentukan penokohan dalam dongeng. Kita dapat menentukan penokohan dari dongeng yang kita baca. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan saksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul. Catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya, membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Kamu juga dapat membuat gambar berdasarkan dongeng yang telah kamu dengar. Dengarkan baik-baik dongeng yang dibacakan untukmu. Berikut cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Pertama, dengarkan dengan saksama cerita yang dibacakan. Kedua, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Yang ketiga, selanjutnya, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur cerita.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Miss silakan rangkum materi kita ya nak. Dan jika ada pertanyaan, kamu boleh langsung tanyakan ke WA pribadi Miss. Terima kasih untuk perhatiannya. Miss ucapkan selamat pagi.